Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Dani dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Teori Akuntansi KPJ. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai the decision usefulness approach to financial reporting. Sebelumnya, kenalan yuk sama kelompok kami. Halo, saya Vira Osyanto. Halo, saya Irena Elizabeth Gunawan. Halo, nama saya Catherine Nathaniela Lianto. Halo, saya Regina Katrin Trestian. Perkenalkan, nama saya Rasalis Prasetya Tanajaya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Agustinus Santosa. Nama saya Enisa Fitri. Dan itu adalah kami dari kelompok 3. Yuk masuk ke materi, yuk langsung. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita flashback dulu nih teman-teman. Sebelumnya, di bab 2 kan kita sudah belajar bahwa metode present value dapat menghadapi masalah akuntansi dalam prakteknya. Meskipun demikian, semua akuntan setuju jika laporan keuangan harus bermanfaat. Hal ini adalah konsep yang penting dalam akuntansi, yaitu konsep kebermanfaatan pengambilan keputusan atau decision usefulness yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kebermanfaatan pengambilan keputusan atau decision usefulness merupakan kemampuan informasi akuntansi keuangan untuk membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik. Untuk dapat mengerti konsep ini dengan baik, kita harus mempertimbangkan teori yang lain dari keuangan dan akuntansi. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat membuat laporan keuangan lebih bermanfaat sampai kita mengerti apa sih arti dari kebermanfaatan itu sendiri. Kita juga membutuhkan pengertian informasi yang tepat. Berikut pertanyaan yang sering muncul terhadap pendekatan historical cost. Bagaimana laporan keuangan dengan berdasarkan pada historical cost dapat dibuat lebih bermanfaat? Tentu pertanyaan ini sering membimbing kepada konsep yang penting dalam akuntansi, yaitu konsep decision usefulness. Oleh karena itu, teori keputusan dan teori pasar modal akan membantu dalam mengkonseptualisasi makna dari informasi laporan keuangan yang bermanfaat. Nah, tujuan utama dari bab ini, kita membahas chapter ini adalah untuk memperkenalkan teori-teori tersebut dan mendiskusikan apa sih relevansinya terhadap akuntansi. Supaya teman-teman bisa lebih jelas, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi untuk lebih memahami chapter ini, di sini ada outline overview dari chapter 3. Yang pertama ada the decision useful approach, topik bahasan kita, di mana ada beberapa teori yang seperti sudah saya jelaskan untuk mendukung decision useful approach. Teori yang pertama ada single person decision theory, kemudian juga ada the information system, dan juga menyampaikan information defined. Selanjutnya ada the rational risk averse investor, the optimal investment decision, dan terakhir decision usefulness applied MTNA. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu terkait teori-teori yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada the decision usefulness approach. Decision usefulness approach teori, pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi mengambil pandangan bahwa jika kita tidak dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar secara teoritis, setidaknya kita bisa mencoba membuat laporan keuangan menjadi lebih berguna. Khususnya kita harus lebih memperhatikan pada laporan keuangan pengguna dan kebutuhan keputusan mereka. Karena dalam kondisi non-ideal, tidak mungkin untuk membaca nilai perusahaan langsung dari laporan keuangan. Selanjutnya, terdapat dua pertanyaan utama dalam mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan. Yang pertama, siapakah pengguna laporan keuangan? Jawabannya jelas ada banyak pengguna. Ini membantu untuk mengkategorikan mereka ke dalam kelompok besar, seperti ekuitas dan investor utang, manajer, serikat pekerja, pembuat standar, dan pemerintah. Kelompok-kelompok ini disebut konstituen akuntansi. Yang kedua, apa masalah keputusan pengguna laporan keuangan? Dengan memahami masalah keputusan ini, akuntan akan lebih siap untuk memenuhi informasi tersebut untuk kebutuhan berbagai daerah pemilihan. Laporan keuangan kemudian dapat disiapkan dengan kebutuhan informasi dalam pikiran. Dengan kata lain, menyesuaikan informasi laporan keuangan dengan kebutuhan khusus pengguna pertanyaan tersebut
akan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan cara ini, laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat. Dalam menghadapi pertanyaan sulit seperti ini, akuntan telah beralih ke berbagai hal teori di bidang ekonomi dan keuangan untuk bantuan. Teori pengambilan keputusan rasional adalah tempat yang baik untuk memulai memahami bagaimana individu dapat membuat keputusan rasional di bawah ketidakpastian. Teori ini memungkinkan kita untuk menghargai konsep informasi, yang memungkinkan pembuat keputusan memperbarui keyakinan subjektif mereka tentang imbalan di masa depan dari keputusan mereka. Teori keputusan penting bagi akuntan karena mendasari pertanyaan dari pembuat standar akuntansi. Selanjutnya, summary. Akuntan telah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan untuk pelaporan keuangan sebagai reaksi atas tidak kemungkinan penyusunan laporan keuangan yang benar secara teoritis. Namun, pendekatan kegunaan keputusan mengarah pada masalah mengidentifikasi pengguna keuangan, pernyataan, dan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai single person decision theory. Single person decision theory yaitu teori pengambilan keputusan dari sudut pandang satu individu saat mengambil keputusan di dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, namun kondisi tersebut tidak digunakan saat kondisi sudah ideal. Kondisi ideal yaitu merupakan kondisi yang memberikan informasi dengan relevansi dan reliabilitas kepada pemakai laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah the information system. Menurut Geso, informasi akuntansi dapat dikatakan andal jika memenuhi 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu dapat diperiksa, kedua jujur dalam penyajian, ketiga netral. Lalu selanjutnya untuk bisa dikatakan berguna, suatu informasi harus mampu membantu memprediksi atau di masa depan. Bagaimana laporan keuangan berbasis historical cost dapat membantu penggunanya, yaitu dengan membantu prediksi bahwa adanya bad news atau good news yang terkandung dalam laporan keuangan. Ada 2 jenis cara menggunakan informasi keuangan untuk prediksi di masa depan, yaitu yang pertama seperti yang ada dalam background saya, dengan menggunakan informasi berdata bersih saat ini atau current financial statement di dalam net income. Nah, terdapat perbedaan di antara dua grup peneliti, yaitu pertama Walsh dan Zimmerman yang mengatakan bahwa perilaku earning tidak bisa dipolakan sehingga sulit untuk dijadikan dasar prediksi. Sedangkan menurut Bradman dan Zhang menunjukkan jika perusahaan secara konsisten melakukan akuntansi konservatif tanpa melakukan perubahan metode dan estimasi, maka akan meningkatkan kualitas earning perusahaan tersebut. Jika kualitas informasi earning dicerminkan dalam perubahan dalam pasar atau saham. Lalu yang kedua, dengan menggunakan informasi arus kas saat ini, financial statement yang berada di future cash flow. Nah, dengan demikian, berdasarkan teori keputusan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan berbasis historical cost masih bermanfaat bagi investor meskipun laporan tersebut tidak melaporkan secara langsung aliran kas masa depan berbasis perhitungan nilai sekarang atau present value based. Nah, garis yang menghubungkan informasi laporan keuangan masa sekarang dengan informasi laporan keuangan masa depan adalah kondisi yang probabilistik atau satu set probabilitas berbagai yang ini disebut sebagai sistem informasi. Konsep sistem informasi menunjukkan bahwa semakin besar probabilitas dalam sistem informasi, maka dianggap informatif. Mengapa? Karena besarnya probabilitas menunjukkan informasi yang sekarang memiliki suatu informasi yang akan berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, Selanjutnya tentang the rational risk averse investor. Dalam teori keputusan, konsep individu yang rasional berarti bahwa dalam membuat keputusan ini, tindakan yang dipilih ialah tindakan yang menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan. Individu dapat mencari informasi tambahan terkait keputusan dengan menggunakan teorema bias. Nah, apa sih teorema bias itu? Jadi, pengambilan keputusan berdasarkan teorema bias ialah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif yang mungkin dihadapi dengan mempertimbangkan keadaan dan prasarana serta informasi yang tersedia, yang mana informasi tersebut mempunyai nilai tersendiri yang tentu akan sangat mempengaruhi analisa dalam pengambilan keputusan tersebut.
Singkat cerita, jika investor ingin membuat keputusan yang baik, maka disarankan menggunakan teorema bias ini. Jika investor tidak membuat keputusan dengan rasional, maka akan sulit untuk diprediksi bagi akuntan atau siapapun untuk mengetahui informasi apa yang mereka anggap berguna. Nah, kemudian terkait dengan investor rasional ini ada dua asumsi yang terkait, yaitu yang pertama dari risk averse dan juga risk neutrality. Asumsi yang pertama mengatakan bahwa investor yang rasional cenderung akan menghindari risiko. Konsep dari penghindaran risiko ini sangat penting bagi akuntan, karena berarti investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan risiko dan juga nilai yang diharapkan di masa depan. Risk averse ini cenderung akan menyamakan antara return dan juga risiko yang diharapkan. Contohnya, jika kita memiliki kemungkinan menang sebesar 75%, maka kita mungkin akan mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar, sehingga kita tuh sekarang memiliki risiko yang lebih besar untuk memperoleh nilai pengembalian yang lebih besar juga. Kemudian, untuk model penghindaran risiko ini, dari keputusan menggunakan alat yaitu utility function, yang dimana ia menghubungkan jumlah pembayaran dengan utilitas keputusan pada jumlah tertentu. Kemudian, ada asumsi yang menyatakan bahwa pembuat keputusan adalah risk netral, yaitu pembuat keputusan akan menganalisa secara teliti terlebih dahulu investasi yang berisiko terkait dengan return yang diharapkan. Biasanya, risk netral ini akan mengurangi risiko dengan harapan hasil yang diharapkan akan mengalami peningkatan walaupun sebenarnya tidak berubah. Risk netral ialah asumsi yang biasanya digunakan oleh investor ketika mereka menginginkan return yang kecil, tetapi risk averse lah yang lebih realistis pada kebanyakan kasus. Konsep dari risk averse ini sangat penting bagi akuntansi, karena ini berarti bahwa investor memerlukan informasi yang mengandung risiko, seperti halnya nilai yang diharapkan dari pengembalian masa depan. Sekarang saya akan menjelaskan poin 3.5 terkait the principle of portfolio diversification. Akan tetapi sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diversifikasi ekonomi. Jadi, diversifikasi ekonomi adalah usaha penganeka-ragaman produk atau bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Ini dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produknya atau di negara atau daerahnya, sedangkan di produk atau negara daerah lain mendapatkan kelebihan pendapatan, sehingga kekurangannya terjadi bisa tertutupi. Biasanya, hal ini dilakukan oleh perusahaan besar, multinational corporation, atau biasa kita kenal dengan MNC. Karena dengan demikian, perusahaan dapat menjamin pendapatan atau arus kas yang lebih stabil sehingga meningkatkan trust kepada pemegang saham. Untuk dapat lebih memahami terkait diversification ekonomi, saya akan memberikan contoh kasusnya. Nah, supaya teman-teman lebih memahami pengertian dari diversifikasi ekonomi, di sini kami ada contoh kasus. Diketahui ada seorang investor bernama Bill. Bill dapat menginvestasikan $10.000 XLTD. Bill meningkatkan utilitasnya dengan menggunakan strategi diversifikasi portofolio. Misalnya, diasumsikan analisis YLTD, hasilnya akan sama dengan hasil XLTD. Hasilnya diperkirakan menginvestasikan $5.000 kepada YLTD. Saham akan menghasilkan net return sebesar $993,5 dengan posterior probability 0,6 dan $50 dengan probability 0,4. Bill memutuskan untuk mendiversifikasikan dengan menginvestasikan $5.000 di berbagai perusahaan. Diketahui bahwa jumlah nominal yang sama diinvestasikan, tapi sekarang didistribusikan kepada lebih dari 2 sekuritas. Kemudian ada increase the usefulness of financial reporting. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai Management Decision and Analysis atau MD&A. MD&A ini merupakan standar yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan penjelasan secara naratif mengenai operasional perusahaannya, yang dapat membantu investor untuk menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, standar ini juga memberikan ilustrasi yang sangat penting mengenai bagaimana informasi yang sangat berguna di dalam domain publik dapat ditingkatkan.
Misalnya seperti beberapa perusahaan hanya menyediakan informasi yang telah tersedia di laporan keuangan, sedangkan perusahaan lain telah menyediakan atau merilis informasi yang lebih luas. Kemudian, MD&A ini juga memiliki beberapa objektif. Yang pertama yaitu untuk membantu investor saat ini dan calon investor untuk memahami laporan keuangan. Kemudian objektif yang kedua yaitu mendiskusikan informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Kemudian objektif yang ketiga yaitu mendiskusikan tren dan resiko yang penting, terutama tren dan resiko yang mempengaruhi kinerja di masa depan. Kemudian objektif yang keempat yaitu untuk memberikan informasi mengenai kualitas, potensi variabilitas, pendapatan, dan arus kas untuk membantu investor menentukan apakah kinerja masa lalu merupakan indikasi kinerja masa depan. Kemudian objektif yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai peringkat kredit. Selain objektivitas, ada juga requirement yang dibutuhkan agar objektivitas tersebut dapat diimplementasikan. Requirement yang pertama yaitu perusahaan harus mendiskusikan kemampuannya untuk memenuhi likuiditas jangka panjang dan jangka pendek. Requirement yang kedua yaitu perusahaan harus mendiskusikan komitmen penting dan pengaturan balance sheet. Requirement yang terakhir yaitu perusahaan harus menjelaskan tren, risiko, dan ketidakpastian yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja masa depan. Jadi, saya akan menampilkan contoh laporan MD&A atau Management Discussion and Analysis. Nah, sebelum itu, MD&A itu memang bertujuan untuk menjelaskan pada investor tentang operasional perusahaan. Nah, apa itu boilerplate? Boilerplate itu saat perusahaan membuat MD&A itu seadanya dan tidak ada originalitas apa-apa. Jadi hanya melaporkan seadanya saja. Nah, contoh perusahaan yang akan saya angkat pada kali ini adalah Canadian Tire Corporation, yaitu perusahaan besar di Kanada, mempunyai jaringan di seluruh negeri, dan mempunyai servis finansial yang bagus. Sebelum saya kedengeran seperti ingin endorse perusahaan, mari kita langsung melihat saja bagaimana dia melaporkan MD&A-nya. Nah, ini contohnya. Dia memberikan objektif yang akan dia capai selama kurun waktu tertentu. Untuk Canadian Tire ini, dia memberi kurun waktu 5 tahun. Jadi mereka berusaha mencapai 4 hal ini dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, ini bisa dilihat. Ini hanya contoh pelaporan. Oke. Nah, ini jadi dalam pelaporan MD&A itu juga ada angkanya, juga ada financial measure yang ingin dicapai 5 tahun ke depan. Ini bisa dilihat apa yang mereka ingin capai di 2012 dan seterusnya. Nah, setelah itu muncul berbagai pertanyaan, apakah MD&A itu berguna? Nah, hal ini didiskusikan karena pelaporan MD&A ini menggunakan kebanyakan kata-kata dan tidak seperti laporan keuangan yang bisa dibandingkan dengan masa lalu atau di benchmark dengan perusahaan lain untuk melihat tingkat kebergunaannya dalam mengambil keputusan. MD&A hanya menggunakan kata-kata kebanyakan seperti yang saya tunjukkan tadi, dan dia low timeliness, di mana di saat laporan MD&A ini keluar, sudah ada banyak laporan lain juga keluar, seperti laporan pendapatan dan lainnya, sehingga relevansinya dia pada waktu itu juga cukup rendah. Oke.
Nah, untuk melihat bagaimana tingkat kebergunaan mDNA dalam mengambil keputusan, ada studi yang menunjukkannya. Yang pertama adalah Lee 2010, di mana dia meneliti dengan melihat sifat dari kalimat forward looking. Kalimat forward looking adalah kalimat yang melihat ke depan, yang seperti contohnya akan, mengharapkan, dan berniat. Contohnya itu seperti untuk 5 tahun ke depan perusahaan kami berniat untuk mendapat pengembalian EPS sebesar bla bla bla. Seperti itulah kalimat forward looking. Nah, oleh Lee dibagi menjadi 3 sifat, yaitu sifat positif, negatif, dan netral, tergantung dari kalimatnya itu. Nah, dari penelitiannya dia yang diambil dari 1994 sampai 2007, ternyata hasilnya dominan kata negatif. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2001 terjadi kasus Enron. Makanya kebanyakan laporan perusahaan menunjukkan kata-kata negatif. Sehingga Lee membagi waktu risetnya menjadi sebelum 2003 dan sesudah 2003. Jadi dia menggunakan waktu longitudinal. Nah, sehingga pada akhir penelitiannya, Lee menemukan korelasi positif antara sifat dengan penghasilan 3 bulan ke depan. Apa artinya itu? Artinya apabila mDNA, laporan itu kebanyakan mengatakan hal-hal yang positif, maka 3 bulan ke depan, perusahaan tersebut akan melaporkan peningkatan penghasilan. Okay. Nah, selain Lee yang menemukan korelasi positif, ada lagi Brown and Tucker yang melakukan risetnya di 2011, di mana mereka menggunakan software komputer dan melihat tingkat kemiripan laporan mDNA antara 1 tahun dan tahun berikutnya. Periodenya 1997 sampai 2006. Nah, Tucker dan Brown berpendapat bahwa semakin banyak yang dilaporkan dalam mDNA, maka aktivitas ekonomi perusahaan itu juga banyak pada tahun tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi melaporkan lebih sedikit atau hanya boilerplate apabila aktivitas ekonomi perusahaan sedikit. Gitu ya. Jadi kalau perusahaan lagi untung, melaporkannya bagus-bagus gitu. Nah, hasilnya setelah menggunakan 28.142 tahun perusahaan, Brown dan Tucker mendapatkan hubungan positif, di mana setelah membandingkan kedua tahun laporan mDNA, ditemukan hasil yang positif, di mana jika tahun berikutnya perusahaan sedang beraktivitas ekonomi banyak, maka laporan itu akan menjadi lebih lengkap dan tidak hanya boilerplate. Gitu. Nah, konklusinya dari riset tersebut bisa dilihat bahwa mDNA ini sebenarnya berguna dalam pengambilan keputusan. Tetapi perlu penelitian lebih lanjut apakah berguna setelah kurun waktu tertentu. Dalam penelitian itu ditulis 3 bulan ke depan hasilnya itu mirip dengan laporan mDNA. Tetapi setelah lewat 6 bulan atau 7 bulan lagi, hasilnya tidak terlalu mirip dengan mDNA atau menunjukkan adanya kelemahan dalam kemiripan. Jadi untuk
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam the reaction of professional bodies to the decision usefulness approach. Kerangka konseptual mengembangkan karakteristik yang harus dimiliki informasi akuntansi agar berguna. Intinya, informasi akuntansi harus menyediakan sistem informasi informatif yang menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi dan pembayaran keadaan masa depan. Agar berguna untuk tujuan keputusan investasi, di mana keputusan investasi ini berlaku bagi para calon investor maupun investor saat ini. Ini berarti bahwa laporan keuangan harus mengkomunikasikan informasi yang berguna ke pasar, tidak hanya kepada investor yang ada di perusahaan. Laporan keuangan tidak perlu melibatkan prediksi langsung terkait dengan prediksi pembayaran perusahaan di masa depan. Sebaliknya, jika informasi tersebut memiliki karakteristik tertentu yang diinginkan, misalnya seperti relevansi, di mana dengan adanya karakteristik relevan, informasi dari laporan keuangan tersebut dapat membantu investor untuk mengevaluasi prospek ekonomi di masa depan, di mana hal itu dapat membuat perbedaan dalam keputusan pengguna. Dan juga misalnya seperti karakteristik keandalan, di mana karakteristik ini menunjukkan bahwa untuk menjadi representasi yang setia, informasi harus lengkap, bebas dari kesalahan material, dan bersifat netral. Dengan demikian, adanya karakteristik-karakteristik ini, maka informasi tersebut dapat menjadi masukan yang berguna untuk membantu investor membentuk prediksi mereka sendiri atas hasil ini. Untuk kegunaan maksimal, akuntan harus mencari pertukaran yang sesuai antara karakteristik ini. Jadi konklusinya, akuntan itu perlu memahami masalah pengambilan keputusan para pengguna. Karena dari bab ini bisa dilihat bahwa ada banyak teori di mana para investor perlu informasi untuk perhitungan risiko. Sehingga dari chapter ini kita diperkenalkan juga pada management discussion and analysis, di mana bisa membantu mendapatkan informasi lebih guna mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.